Pemirsa, ormas pendukung Jokowi yang dikenal dengan nama Projo berencana menjadi partai politik. Menyikapi wacana tersebut, Presiden RI ke-7 ini tidak melarang loyalisnya membentuk partai politik baru. Meski Jokowi sudah purna tugas, namun loyalisnya yang dikenal dengan Pro Jokowi atau Projo masih eksis. Dalam program Rakyat Bersuara, Bendahara Umum Projo, Panel Barus nyatakan tidak menutup kemungkinan Projo berubah menjadi partai politik. Perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah ormas? Benar ormas dong? Ormas. Apakah Projo ormas atau jadi partai politik? Iya. Nanti dibahas ya? Iya, jadi transformasinya seperti apa ya dibahasnya di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapat restu, gitu ya? Itu asumsinya Aiman saja. Kan kalau nggak bilang jangan gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapat restu gitu ya. Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke. Wacana Projo menjadi partai sudah sampai ke telinga Jokowi. Ia pun tidak melarang loyalisnya membentuk partai baru. Mungkin apakah tetap sekarang jadi relawan atau jadi parpol? Ya terserah Projo. Terserah Projo. Ada tuh yang mungkin ya? Enggak. Projo dibentuk pada tahun 2013. Ormas ini berupa wadah relawan untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Deklarator Projo diantaranya ada kader PDI Perjuangan dan aktivis mahasiswa 1998. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, organisasi kemasyarakatan Ormas Projo menyatakan niat menjadi partai politik setelah selama ini berstatus sebagai kelompok relawan pendukung Joko Widodo. Sejumlah pihak menilai momen ini sebagai ujian terhadap kekuatan politik Jokowi usai tak jabat lagi presiden. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Panel Barus Bendahara Umum Projo dan juga Bang Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nyarwi, Bang Panel. Sore, Juno. Ya, dengan Juno di studio. Iya, Selamat sore, Juno. Oke. Saya ke Projo dulu deh, ke Bang Panel. Bang, ini kan kalau kita lihat rencana Projo menjadi parpol kan sebenarnya sudah kita dengar kemarin-kemarin, bahkan setelah Pilpres sempat menguat, tapi lagi-lagi dibantah. Nah, kalau sekarang ini makin kencang dan disebutkan tadi bahwa bisa saja jadi parpol. Pertanyaan saya yang pertama, Bang, kenapa sekarang, Bang Panel? Ya, isu Projo menjadi parpol ini kan ramenya di teman-teman wartawan. Oke, baik. Jadi saya menyampaikan dalam setiap kesempatan ya bahwa Projo menyongsong sebuah agenda organisasi, di mana agenda organisasi itu adalah Kongres, dan Kongres sendiri adalah forum tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan organisasi. Nah, sampaikan bahwa dalam forum Kongres itu diperbolehkan ya mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Salah satu isu strategis yang akan dibahas adalah isu soal transformasi organisasi Projo ke depan seperti apa. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh teman-teman partai politik, perubahan bentuk organisasi Projo disimpulkan akan berubah menjadi partai politik, gitu loh. Nah, kenapa isu transformasi organisasi ini menjadi isu yang penting untuk dibahas dalam Kongres ketiga? Karena ada basisnya, Mas Arjuno. Jadi ini kan besok menghadapi Kongres ketiga. Baik. Setelah kita sudah melewati Kongres pertama dan kedua di 5 tahun dan 10 tahun yang lalu. Tentu ya Projo pada saat Kongres pertama dan kedua akan berbeda situasinya di Kongres ketiga. Situasi yang kita hadapi berubah, kondisi berubah, tantangan berubah. Oke.
Bang Panel, nampaknya saya pikir ya. adalah wajar juga untuk melakukan adjustment ya, harus adaptif gitu. Jadi itu satu hal yang wajar gitu. Nah, mengenai seperti apa transformasinya ya, seperti apa perubahan-perubahan yang harus dilakukan, itu nanti semua tergantung pada kedaulatan anggota Projo di seluruh Indonesia dalam forum Kongres sebagai forum pengambilan keputusan tinggi. Cuma saya sampaikan juga kesadaran, cara berpikir, cara bertindak teman-teman pengurus Projo di seluruh Indonesia sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan rakyat, kehendak rakyat. Jadi saya menyampaikan dalam kesempatan sore hari ini ya, bagaimana transformasi Projo ke depan jadi apa itu sangat dipengaruhi dengan kehendak rakyat. Tentu kita juga akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Dewan Pembina kami yang namanya Pak Jokowi. Dan tidak mungkin kita tidak meminta nasihat, masukan, ya arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang hari ini adalah Presiden Republik Indonesia ke-8. Karena Projo telah menyampaikan komitmennya ya untuk memastikan mengawal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini solid, sukses hingga akhir. Kami juga berharap pemerintahan Prabowo ini bisa membangun jembatan bagi kemajuan Indonesia. Jadi nanti tadi Anda menyebutkan bahwa possibilities itu mungkin ada, tapi lagi-lagi ada adjustment nantinya untuk dalam Kongres. Plus kalau Anda melihat tadi, Anda menyebutkan bahwa approval dari Pak Jokowi dan Prabowo ini penting. Kalau Pak Jokowi kan kita tahu ada statement yang tidak melarang loyalisnya. Ini maknanya apa nih, Bang Panel, kalau dari Anda? Iya, itu kan gini loh, berita tentang atau isu mengenai Projo kemudian jadi parpol ini kan menggelinding kembali setelah ada stop oleh teman-teman wartawan pada saat Pak Jokowi makan soto di Triwindu Solo sana. Kemudian statement Bapak Jokowi dikonfirmasi ke kami gitu loh, dan itu kemudian jadi perbincangan di publik gitu loh. Baik. Jadi lagi-lagi ya kita masih lihat dan Anda juga tadi menyebutkan bahwa ini tidak hanya tergantung dari Pak Jokowi, juga Prabowo juga masih kita tanya pendapatnya kurang lebih seperti itu. Saya ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi, kalau kita lihat transformasi Projo ya walaupun tadi tidak secara eksplisit akan menjadi parpol, namun kemungkinan itu mungkin ada dalam nanti Kongres. Anda melihat keputusan ini, apakah memang sesuatu yang menurut Anda ya hal yang tidak bisa kita duga, atau memang sebenarnya bau-baunya sudah lama memang Projo akan jadi parpol? Bang Nyarwi. Ya, begini, sebenarnya secara formal Projo kan bukan partai politik. Ya. Tapi kalau kita lihat kan kekuatan Projo, baik di era pemerintahan Pak Jokowi, khususnya yang ke periode kedua ya, pun pada masa pemerintahan Pak Prabowo ini, itu kan bargainingnya sudah setara dengan partai politik. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Tidak menjadi andalan kan dalam kampanye, misalnya pemenangan Pak Prabowo juga diperhitungkan kontribusinya, gitu ya. Terus yang kedua, beberapa pimpinan Projo, khususnya Ketua Umum ya, Pak Budiari itu kan juga mendapatkan posisi, terlepas bahwa juga profesionalitas, dia menjadi posisi menteri, dulunya Wamen di Mendes, kemudian Kominfo, di masa Pak Prabowo menjadi Menteri UMKM. Kita lihat kan itu levelnya ketua umum partai politik gitu ya, biasanya begitu, atau pimpinan partai politik. Jadi simbolikally, secara simbolik Projo itu powernya saya lihat sudah seperti partai politik. Tapi perlu nggak Bang Nyarwi Projo jadi parpol? Nah, saya belum selesai tadi. Cuma kemudian kan Projo ini genealoginya kan ormas, ya. Ormas gitu loh. Jadi ormas yang lahir salah satunya karena apa? Karena dukungan kepada Pak Jokowi.
ya artinya ada kumpulan masyarakat yang simpati, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini simbol dari rakyat, pemimpin rakyat, dan itu kemudian berkumpul asosiasi di situ. Nah, di sini yang kemudian Projo ini kan dilematis ya, Juno. Ini Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, namanya kok Projo gitu ya. Ini dari nama saja kan kemudian orang bertanya gitu loh. Nah, dari sini maka wajar kalau tadi Bung Panel ngomong ya ada kemungkinan bertransformasi, ya pasti harus bertransformasi, bukan pasti. Ada kemungkinan. Cuma mana itu yang kemudian kita tunggu kan gitu. Hanya kemana itu. Nah, pertanyaannya kan apakah Projo itu harus kan gitu bertransformasi kepada menjadi partai politik. Nah, ini saya kira itu ada banyak pertimbangan yang harus dilihat ya, Juno ya. Pertama, tanpa bertransformasi menjadi partai politik, kekuatan simbolik Projo di hadapan elit seperti partai politik. Itu satu. Terus yang kedua, tapi memang kalau tidak bertransformasi di partai politik gitu ya, kemudian entitas Projo itu akan mengundang pertanyaan juga. Ini Projo ini dalam periode pemerintahan Pak Prabowo Gibran terus gimana itu positioningnya dan seterusnya, entitasnya, jenisnya kayak apa, jenis kelaminnya, itu akan ditanya orang gitu loh. Nah, yang ketiga ya Bung Juno gitu ya, kekuatan Projo kalau kita lihat ya sebenarnya cukup mampu. Kalau saya ditanya ya untuk menganalisis gitu, cukup mampu untuk menjadi partai politik karena jaringannya banyak, luas gitu ya, dan terkonsolidasi lebih dari 10 tahun. Ya, lebih dari 10 tahun. Itu modal besar itu. Modal besar. Biasanya partai-partai baru dulu gitu kalau kita lihat masa reformasi itu tertolak karena nggak punya jaringan itu oleh ormas. Mas ya kemarin ramai soal PKB karena memang PKB kelahirannya nggak lepas dari NU. PAN tidak lepas Muhammadiyah. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya. Projo sudah punya resources ya, jaringan dan seterusnya. Apakah akan memilih menjadi partai politik? Nah, ini ada pertanyaan besar di sana, Juno. Nah, kenapa ada konsekuensi menjadi partai politik? Tentu akan kemudian terikat dengan berbagai hal yang terkait dengan regulasi politik. Ya, pertanyaan saya nih, kalau Projo jadi parpol ya, sebelum saya ke Bang Panel, sebenarnya partai lain seperti PSI misalnya sudah punya tagline kan partainya Jokowi. Lalu kita tahu Jokowi kan sudah bukan presiden lagi saat ini. Banyak anggapan beliau tidak sekuat dulu. Anda melihat dua item ini bagaimana harusnya Projo menyikapinya? Ya, kalau menurut saya Projo dengan PSI itu beda, Bung Juno. Kalau PSI itu sekarang ya karena ketua umumnya Kaisang bisa dikatakan partainya anaknya Pak Jokowi itu ya. Kalau itu misalnya jadi bukan partainya Jokowi juga kalau itu ya. Terlepas orang mengaitkan, nah itu kan Kaisang anaknya Pak Jokowi. Iya, tapi ketua umumnya kan di situ Kaisang ya, PSI, dan ada dewan pembina, ada bahkan PSI itu lahir duluan lama ya, bahkan sebelum kemudian menyatakan dukungan Pak Jokowi. Nah, Projo ini agak beda nih. Kan gitu, dari awal itu arahnya itu katakanlah kalau di literatur itu lahir bersamaan dengan political volunteerismenya Jokowi, kira-kira gitu ya, bersamaan dengan kekuatan populismenya Pak Jokowi. Nah, kira-kira gitu. Bang Nyarwi. Di sini yang genealoginya berbeda. Nah, pertanyaannya PSI saja yang punya resources cukup mapan kemarin tidak bisa lolos parliamentary threshold. Nah, pertanyaannya adalah Projo bagaimana gitu, berani nggak gitu? Jangan-jangan Projo punya kekuatan lebih juga, Juni. Saya ke Bang, gitu, kita kan nggak tahu gitu loh. Saya ke Bang Panel dulu. Ini waktunya tuh, saya tuh punya banyak pertanyaan. Saya pengen Bang Nyarwi terus diskusi, tapi kita lagi-lagi waktunya terbatas. Saya ke Bang Panel. Bang Panel, kalau pertanyaannya tadi juga dari Bang Nyarwi dan saya bahwa kalau nanti Projo jadi parpol, ini tantangannya lumayan berat karena partai-partai baru, bahkan PSI pun ya juga tidak bisa serta-merta langsung mengalahkan partai lama. Plus juga ini tantangan Projo, apakah bisa membuktikan kepada publik bahwa Projo memang punya massa? Karena kan selama ini image-nya ya volunteer, orang-orang yang hanya dekat dengan Pak Jokowi. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Panel? Ya, saya tidak membantah apa yang dibilang Pak Nyarwi ya dalam beberapa hal tadi. Ya, perlu saya tegaskan bahwa Projo ini memang lahir ya bersamaan dengan bagaimana kita mendorong ya kepemimpinan Pak Jokowi di 2014 ya. Di sana
terselip sebuah harapan. Projo lahir di sana untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu, ya. Dan secara organisasi Projo itu basicnya tadinya kan ya voluntarisme tadi, relawan-relawan yang kemudian dalam kongres kedua bertransformasi, menata diri ya sebagai sebuah alat perjuangan menjadi ormas politik nasional yang di dalamnya ketua dewan pembinanya adalah Pak Jokowi sendiri. Gitu. Nah, mengenai transformasi berikutnya ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar kan, transformasi ke depan. Karena tadi fakta memang situasinya berubah gitu ya. Kita alat ini harus adaptif pada situasi yang berubah. Cuman perubahannya seperti apa, itulah kedaulatan tertinggi anggota Projo dari seluruh Indonesia nanti tumpah di dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang namanya Kongres, gitu loh. Nah, tapi ya dalam proses perjalanannya per hari ini kita sampaikan bahwa Projo tetap akan hidup bersama dengan rakyat, mengawal, berkomitmen mengawal pemerintahan yang sudah kita dorong, kita sudah menangkan kemarin Pak Prabowo Gibran, karena kita pemerintahan ini akan melanjutkan dan pemerintahan ini akan membangun sebuah jembatan menuju kemajuan Indonesia, gitu loh. Nah, fakta yang berikutnya hari ini juga Pak Prabowo memimpin, jadi kita juga akan meminta tentu masukan arahan dari beliau, gitu loh, untuk terus bisa mengawal pemerintah ke depan. Dan cita-cita hari ini Projo clear, saya sudah sampaikan juga bahwa cita-citanya adalah mengawal dan memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Nah, untuk mencapai cita-cita itu Projo harus tetap hidup bersama rakyat. Nah, untuk mencapai cita-cita itu pertanyaannya perlu ada adjustment nggak terhadap bentuk organisasi. Kalau memang nanti forum kongres menyatakan kita tetap ormas, ya kita harus tunduk dan patuh pada keputusan kolektif itu. Gitu loh. Jadi namanya Projo ini kan aktif saja. Gitu loh. Kita harus setia pada cita-citanya. Gitu loh. Jadi adaptif tadi ya, kita lihat nanti kongres kira-kira keputusannya seperti apa. Bisa saja tadi karena mungkin belum kebutuhan ya tetap jadi ormas. Dan tidak menutup kemungkinan kalau jadi parpol Pak Jokowi bisa jadi turun gunung dong. Memimpin mungkin ya, tapi nggak tahu nanti. Waktunya ya. Kita diskusi dulu Pak Nyarwi ini. Bang Nyarwi, ini waktunya terbatas, tapi lagi-lagi kita dapat poinnya tadi. Insya Allah kita besok ngobrol-ngobrol lagi soal ini. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum saya bisa tanyakan. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Bang Panel Barus, ya, Bendahara Umum Projo, dan juga Bang Nyarwi atas insight-nya. Sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.